Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, khususnya yang ada di aplikasi Zoom. Terima kasih sudah gabung dengan kami. Mohon maaf ini agak telat, jadi pada banyak yang kabur nih. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena ada sesuatu trouble di sini. Baik, malam ini kita ketemu lagi dari kegiatan Alneresa Group, di mana hari Kamis ini jadwalnya adalah kita bincang-bincang tentang terapi EFT dengan bergantian narasumber yang insya Allah kalau menurut saya terapi EFT ini sangat bermanfaat, khususnya untuk saya juga, walaupun memang ada proses, tapi terapi yang paling efektif, yang paling nyaman buat kita lakukan adalah dengan terapi EFT. Nah, kami dari Alneresa Group mengadakan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya tentang terapi EFT aja, tapi ada kegiatan lain yang kita sudah program. Tetap kami dari Alneresa Group mengajak untuk kita terus sehat, bahagia, sehat, sukses, bahagia, dan keberkelimpahan dengan jadwal yang biasa kami lakukan di hari Senin adalah untuk menata hati. Itu kami lakukan dengan Pak Ustadz Mumu. Yud, slide-nya Yud. Pak Ustadz Mumu, dan didampingi oleh host yaitu suami saya sendiri. Alhamdulillah kami bisa bekerja sama dengan suami. Dan hari Selasa saya melakukan hari Rabu saya lakukan, karena background saya adalah dari dokter gigi, saya coba untuk bicara tentang masalah kesehatan gigi dan mulut. Ini saya tayangkan semua di YouTube. Dan hari Kamis, nah inilah hari ini kita coba untuk bincang-bincang tentang terapi EFT. Nah, buat teman-teman dimanapun berada, baik yang di YouTube maupun di Facebook, atau yang di Zoom juga, bisa nanti yang belum memahami tentang terapi EFT ini, apa sih terapi EFT ini, kita ngomong tentang terapi EFT, tapi pada belum paham apa itu terapi EFT. Hari Jumat saya ngadain juga untuk pengenalan terapi EFT ini, jadi teman-teman yang mau tahu kegiatan kami, bisa nanti hubungi ke admin kami di 0819 1203 2972. Dan materi semua saya simpan di YouTube Alneresa Group, dan Instagram. Ini anak muda biasanya selalu bermain Instagram ya. Jadi kita juga coba medsos Instagram itu di Rumah Detok Alneresa. Nah, malam ini kita kedatangan seorang ibu, seorang ibu dari Depok ya, Bu Rika ya. Saat ini posisinya di Depok ya. Saya Jakarta. Oh, Jakarta. Oh iya lupa. Aktivitas di Depok. Sudah pindah ya Bu ya. Tapi sama, sukunya sama. Sukunya kita sama-sama dari Jawa Barat ya Bu ya. Sama-sama Sunda. Gitu. Ya, ada Ibu Rika yang luar biasa. Ini seorang pembelajar. Yud, matiin Yud. Adalah seorang pembelajar yang udah berkelana ya Bu ya. Belajar apa aja Bu? Masih belajar terus. Belajar terus ya. Belajar terus. Ya pasti kita harus belajar ya, karena proses hidup adalah proses pembelajaran ya, walaupun nggak gampang ya Bu ya, cuma kita terus coba untuk berkomunitas, karena pembelajaran itu harus ada komunitas untuk menguatkan hati agar tetap struggle ya terhadap fokus apa yang kita harapkan. Nah, materi Bu Rika ini luar biasa hari ini tentang bahagia. Kalau saya sih bahagia dan bersyukur, dan tetap kita memang harus terus bersyukur, karena bersyukur itu insya Allah akan mengalirkan banyak hal yang keajaiban itu kita bisa dapatkan dari bersyukur, walaupun dengan kondisi yang kurang nyaman. Nah, baik, kita lanjut pada materi. Silakan Bu Rika perkenalkan dulu teman-teman
banyak yang belum tahu siapa itu Bu Rika. Mangga Bu Rika. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Lea atas kesempatannya. Kita di sini ya bukan memberikan sesuatu materi, tapi kita berbincang-bincang di sini. Saya sendiri sebagai trainer dari EFT ya, satu komunitas dengan Dr. Lea. Di sini saya akan memberikan suatu materi bahagia dengan bersyukur. Saya tidak banyak untuk tentang saya pensiunan dari pekerjaan itu udah 6 tahun yang lalu. Saya sekarang aktivitas di dunia terapi, trainer, motivasi, coaching, juga saya dengan parenting juga. Saya juga coba dengan menangani klien-klien melalui konsultasi, mentoring, ataupun dengan coaching. Dan saya juga aktif di Duta Wakaf Quran ya. Seperti itu. Kita mulai dengan kenapa saya memilih yang sifatnya bahagia ya, dengan bersyukur. Karena di era masa pandemi ini banyaklah di luar sana, mungkin di lingkungan kita, di saudara kita, apapun yang terdekat apapun yang di lingkungan yang jauh di sana, itu rata-rata menghadapi pandemi itu banyak hal-hal yang dirasakan negatif ya, banyak merasakan tidak nyaman, banyak merasakan juga hal-hal yang dulu didapatkan dengan mudah atau dengan kesulitan yang cepat diraih, sekarang dengan berbagai rintangan. Nah, itu akan dirasakan kalau kita tidak bersyukur, itu akan merasa bahwa hidup kita itu sudah tidak nyaman, merasa tertekan. Nah, kita selalu bahagia dengan bersyukur. Mungkin bisa slide selanjutnya, Dok. Atau dari admin. Nah, di sini kita katakan bahagia ya. Bahagia itu bukan sesuatu yang kita memiliki sebanyak yang kita mau. Kadang-kadang kita sudah memiliki, kan taruhlah mobil, kita masih memikirkan untuk mobil yang lain, atau itu yang sifatnya duniawi ya. Serba apa yang kita miliki sebanyak apapun itu tidak akan dirasakan membahagiakan kita sendiri kalau kita tidak ada bersyukur. Tapi kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan. Apapun yang menurut orang serba kekurangan, tapi kita miliki, kalau kita matinya kita syukur, itu akan mendatangkan bahagia. Jadi tolak ukurnya adalah bukan dilihat dari sesuatu banyak yang kita miliki, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita bisa syukuri dengan kondisi kita yang ada. Itu akan memberikan naura positif kita, hati kita yang positif, pikiran kita positif, sehingga akan membawa efek bahagia ke dalam diri kita. Seperti itu. Ya, next untuk slide selanjutnya. Nah, bersyukur di sini sudah ada ya dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7. Di sini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatmu kepadamu. Dan bila kufur dengan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, di sini udah jelas ya. Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih lagi kalau kita bersyukur. Apapun yang kita rasakan, karena di sini kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia dan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan harus beriman juga kepada Allah. Nah, orang yang beriman itu dikatakan bahwa jangan mengaku beriman kalau kita tidak tidak akan diuji. Nah, ujian itu tentunya kan tidak enak ya, tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Gitu. Tapi kalau kita lagi bahwa dengan kita mensyukuri hal-hal yang diberikan Allah, itu akan menimbulkan rasa kita menerima bahwa ini apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Kadang kita berpikir begini, sesuatu yang kita harapkan terus kita tidak peroleh, kita kadang-kadang suka kecewa. Tapi kita lihat lagi, kita sangka ke Allah, bahwa Allah memberikan sesuatu itu Allah lebih tahu, itu yang terbaik buat kita. Gitu. Seperti itu. Jadi belum tentu yang sesuatu yang kita baik buat kita, tapi menurut Allah itu tidak baik buat kita. Allah akan memberikan yang terbaik karena Allah lebih tahu apa yang terhadap hambanya. Nah, sebaliknya, kita tidak suka sesuatu
atau malah membencinya, tapi justru menurut Allah itu yang terbaik. Allah akan memberikan itu semua. Itu saya yang merasakan juga ya. Saya dulu dari Bandung tidak suka Jakarta. Ternyata saya di Jakarta ini lebih nyaman. Banyak hijrah kehidupan saya di Jakarta. Pada saya dulu Jakarta itu metropolitan, panas, macet, segala macam. Tapi ternyata ini yang terbaik. Banyak hal mungkin yang dialami yang ada di sini, hal-hal yang kita tidak inginkan, yang kita merasa tajam, justru kita mengalami dan akhirnya kita bersyukur bahwa ini ternyata jalan terbaik diberikan sama Allah. Seperti itu. Ya, next selanjutnya. Nah, bahagia itu di sini adalah menjadi dirinya sendiri. Mereka bangga dengan diri sini. Kalau kita selalu ya berpikir kehidupan kita, apa kata tetangga, apa kata orang dipikirkan, apa kata ini. Itu kalau selalu kita mengikuti arus pikiran kita, apa kata orang atau sesuatu yang berkena makhluknya, itu kita sendiri akan merasakan hal-hal yang sangat tidak nyaman. Karena berpikir orang lain itu berbeda-beda. Tapi kalau kita yakin apa yang kita lakukan, apa yang aktivitas kita sehari-hari dilakukan atau apapun kegiatan kita sehari, kita yakin bahwa ini adalah lebih baik dan menurut Allah baik. Itu seperti itu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal, nanti gimana ya nggak enak sama tetangga, nanti gimana kalau kita orang, itu kita akan selamanya tertekan dan kita selamanya tidak bahagia. Karena kita melihat bahwa setiap kepala orang itu akan berbeda-beda. Tapi kalau kita yakin apa yang kita kerjakan ini baik dan itu banyak nilai manfaat untuk keluarga ataupun untuk sifatnya untuk lingkungan, itu kita akan yakin dan kita akan enjoy, kita akan senang melakukan seperti itu. Itu mungkin next. Nah, kita di sini syukur selalu kita berterima kasih atas semua yang diberikan. Jadi karena kita bersyukur ini selain ucapan ya, kita kadang-kadang menerima sesuatu, ya alhamdulillah ya Allah sudah diberikan apa yang sama ini. Nah, kita bisa dengan lisan kita ungkapkan dengan hati dan perbuatan kita. Jadi tidak hanya kutipan, tapi kita benar-benar merasakan bersyukur apa yang kita dapat. Karena kita bersyukur dengan karunia Allah. Karunia Allah itu bukan hanya berupa benda, tapi kadang-kadang kita sehat, itu kita juga harus bersyukurin. Kita sehat, kita terangkat dari musibah, apapun yang kita tidak duga-dugaan bahwa kita kadang-kadang akan melakukan sesuatu hal yang buruk, mungkin tiba-tiba Allah selamatkan ke hal yang lebih baik, itu juga karunia Allah, gitu, seperti itu. Dan kita akan apapun yang kita terima, nyaman tidak nyaman, kita harus baik sangka bahwa ini yang terbaik. Kadang-kadang kita gini, kita berdoa, kita terus melakukan hal-hal yang kita inginkan, tapi ternyata kejadian itu kita minta A, ternyata kejadian C, gitu. Nah, disinilah kadang-kadang kita merasa bahwa kenapa saya udah berusaha berbuat ini, tapi kenapa hasilnya itu? Hanya mengeluh lagi, gitu. Mengeluh dan tidak mensyukurin. Nah, kita lagi tadi bahwa kalau kita bersyukur di surat Ibrahim ayat 7, Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kufur, itu ajab pedih yang akan menunggu. Seperti itu. Jadi apapun yang kita terima dari Allah, nikmatilah. Disitulah akan syukur kita akan membawa efek kita rasa nyaman, bahagia, dan kita untuk mengeluh itu hampir hilang dari rasa itu. Nanti akan dirasakan seluruh energi kita. Mungkin kalau dilihat wajah kita juga, kalau kita bahagia yang dibandingkan dengan kita keluh kesah, itu akan berbeda. Seperti itu. Ya, silakan. Nah, bahagia itu memang indah ya. Kita cukup berbaik sangka kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, apa yang kita kehendaki diganti dengan sesuatu yang semula mungkin tidak terbayangkan, tapi itulah kita bahwa Allah memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, bahwa yang diinginkan kita Allah lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Jadi mulai saat ini kita apapun yang kita terima, apapun yang kegiatan kita sehari-hari, hasilnya kita terima dan itu sudah diberikan Allah yang terbaik. Kalau kita ada yang lebih menginginkan itu, kita ikhtiar lagi, hasil serahkan kepada Allah.
karena Allah yang bisa melihat yang terbaik buat kita. Seperti itu. Jadi seperti surat Al-Maidah bahwa Allah menciptakan manusia itu berkeluh kesah ya. Terus kalau ditimpa kesusahan, bersikapnya mengeluh dan mengeluh. Tapi kita juga akan memohon kepada Allah dengan sabar. Ada lawan dari mengucap sabar. Jadi bersyukurlah, itu akan bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ya, lanjutnya. Di sini ya, tadi saya sudah ucapkan juga, bersyukurlah atas apa yang telah diperoleh. Sebab kita sendiri yang bisa mengubah semuanya itu menjadi suatu kenikmatan. Kalau kita memperoleh sesuatu nikmat yang diberikan Allah dan kita masih merasa itu kurang dan masa itu bisa belum bersyukur, itu akan terjadi adalah kita tidak bisa menikmati yang diberikan Allah. Kita akan merasa kurang dan kurang. Tapi apa yang telah diberikan dengan mensyukuri itu akan diperoleh dengan nikmat buat kita. Karena gini, hidup ini tidak pernah memberi masalah. Kalau pikiran kita tidak mempermasalahkan. Jadi terima dengan bersyukur, kita dengan bahagia, itu akan memberikan efek nyaman ke hati. Nah, hidup kita juga tidak akan memberikan kesulitan. Kalau hati kita atau batin kita tidak mempersulitnya, seperti itu. Jadi tergantung dengan apa yang kita pikirkan juga hidup kita. Gitu. Dan kita sangka baik ke Allah. Kalau kita selamanya menginginkan sesuatu dan harus itu terjadi, itu tanpa memikirkan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, itu akan selamanya kita selalu merasa kurang, merasa tidak bahagia, merasa sesuatu diinginkan itu belum terjadi. Dan itu akan mengejar. Karena kita akan bahwa di luar sana ada yang lebih terpuruk dan kita alhamdulillah dengan kondisi yang sekarang akan lebih baik. Sehingga rasa di pikiran kita lebih simpati kepada orang-orang yang hidupnya di bawah kita. Kita akan selalu berbagi tidak bentuk harta, tapi bisa berbagi dengan kebahagiaan, dengan senyum, dengan perilaku kita yang positif, dengan keramahan kita, apapun yang menjadi kebaikan, itu akan memberikan suatu energi positif untuk orang lain. Jadi itu akan timbul kebahagiaan, rasa ke orang lain itu lebih ya simpati, lebih melihat bahwa sisi kebaikannya, tapi bukan merasa kita serba kekurangannya. Kalau kita tidak bahagia, muka kita juga istilahnya tidak akan dilihat oleh orang lain itu dengan senang ya, karena kita selalu keluh kesah terus seperti itu. Ya silakan. Nah, bagaimana untuk kita selalu bersyukur? Ada cara satu sederhana yaitu bersyukurlah dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Keberhasilan kita yang kita dapatkan, kita syukurin apapun bentuknya. Nah, itu adalah karunia yang diberikan kepada Allah. Berbahagialah pada setiap pekerjaan yang dapat diselesaikan hari ini. Dan sekalipun banyak tantangan menurut itu adalah proses ya. Nah, di sini kita melihat bahwa bagaimana bahagianya seseorang yang sukses menceritakan bagaimana dia hasil sukses itu dengan melalui rintangan-rintangan. Dan rintangan itu dijadikan sesuatu yang membahagiakan karena dia bisa menceritakan bagaimana dia bisa melewati itu semua gitu. Dan pikirlah pikiran positif untuk menghadapi suatu masalah dengan memandang kepada manfaatnya. Jadi kita pikirkan masalah itu bukan sesuatu jadi penghambat kita, tapi jadikanlah manfaat. Kalau kita berhasil, itu apa yang kita dapatkan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut. Jadi itu akan ada energi, semangat untuk kita terus berbahagia melakukan apapun pekerjaan kita seperti itu. Dan milikilah persepsi positif, sebab di tengah kelemahan Anda dan keluarga, Tuhan juga telah memberikan kelebihan buat kita semua. Bersyukurlah dalam semua hal yang Anda tekunin hari ini dan demikian fokus selalu kepada Tuhan. Nah, kita selalu ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu makhluk yang terbaik gitu. Jadi kenapa kita harus bersedih hati, kenapa kita harus tidak percaya diri pada Allah telah menciptakan kita sebaik-baiknya makhluk.
Seperti itu. Jadi timbulkan dalam diri kita itu sesuatu nikmat yang Allah telah berikan, sekecil apapun. Merasa kita jauh dari, wah saya maunya ini, tapi kok kecil. Tapi kalau kita melihat menilai bahwa inilah awal kita merasakan bagaimana dari hasil mungkin itu diberikan Allah atas ikhtiar kita, aktivitas kita, dan kalau kita ingat lagi dengan janji Allah, kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Itu akan memberikan efek semangat, kebahagiaan yang timbul untuk terus berkarya, untuk terus berkreatif, untuk terus melakukan hal-hal yang positif untuk mengejar tujuan seperti itu. Ya. Nah, kadang kita merasakan ya apa yang kita miliki itu merasa belum terpenuhi. Kadang-kadang kita jadi karyawan, kita ingin jadi posisi lebih baik lagi. Kita dulu tidak punya anak, ingin ada anak. Dari anak satu ini. Kita dulu sekolah, ingin jadi kerja, udah kerja, masih juga. Jadi tidak ada batasnya keinginan manusia itu seperti itu. Jadi kalau kita pekerjaan banyak dan banyak masalah atau ini banyak kerja yang dikerjakan, kita ingat bahwa pekerjaan itu banyak diimpikan oleh pengangguran. Kita masih alhamdulillah ada pekerjaan. Anak misalnya yang rewel, yang bisa membuat kita juga emosi, pusing, atau apapun, kita ingat lagi, banyak di sana, di luar sana, yang menginginkan sosok anak, yang sampai belum ditanya anak. Jadi kita bersyukur lagi. Terus kadang kita merasa rumah kita sangat sederhana, kecil, mungil, tapi kita ingat lagi, banyak impian di sana yang tidak punya rumah tinggal, malah terusir. Itu akan menimbulkan rasa syukur kita juga. Kata yang sedikit adalah impian bagi orang yang terlilit hutang. Bagaimana kita melihat bahwa orang-orang yang terlilit hutang hidupnya mungkin masa tertekan dengan tagihan kita, dengan harta yang sedikit, kita menjadikan satu bahagia karena kita tidak ada hutang di sana. Dan itu adalah yang kita harus kita syukurin. Alhamdulillah walaupun sedikit, ini nyaman. Seperti itu. Nah, maka bersyukurlah dengan kalau kita misalkan sangat sederhana, walaupun hanya pakai sandal jepit gitu sebenarnya, yang kita miliki, dan di luar sana ada yang pakai kaki. Nah, kadang di sini saya bisa menemukan beberapa klien ya yang merasa hidupnya kok saya sakit, tidak sembuh-sembuh, saya dulunya mapan, tiba-tiba kena musibah, jadi terpuruk sampai punya sakit, yang kena kanker, ada yang stroke. Itu saya coba bahwa apapun yang ditimpakan kita itu adalah kasih sayang Allah. Kita bersyukur. Mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri. Apa sebetulnya? Mungkin kita harus memperbaiki kurang ibadah kita. Mungkin kita juga harus tobat. Apa kita jadi muhasabah ke diri kita sendiri? Bagaimana Allah itu memberikan kasih sayang supaya lebih dekat lagi. Seperti itu. Kalau sesuatu hal ujian kita yang tidak nyaman, musibah atau sakit, musibah bisa sakit, bisa kekurangan harta, bisa terpuruk dalam apapun, kesehatan dari kesehatan sampai yang merasakan tidak nyaman. Kalau kita evaluasi lagi di dalam hidup kita, itu akan memberikan suatu arti, semangat. Oh mungkin saya harus memperbaiki diri. Oh saya harus begini. Itu kejadian positif sehingga tidak ada rasa kita menyalahkan seseorang, apalagi menyalahkan Allah gitu kan. Saya udah kurang gimana berusaha seperti ini. Tapi kalau kita sendiri, kita syukur kita menang, oh saya telah memperbaiki diri. Itu akan ada energi positif yang akan memberikan suatu vibrasi kebahagiaan buat diri sendiri. Bahwa Allah memberikan semua ini atas karunia. Seperti itu. Itu mungkin dilanjut lagi. Nah, ada 3 hal yang membuat orang tidak bahagia. Kebanyakan orang terlalu mengkhawatirkan masa depan. Nah, masa depan yang belum kejangkau, oh nanti saya gimana ya kalau saya udah selesai sekolah, kuliah, kalau nggak dapat pekerjaan, gitu. Kita pikirkan. Padahal yang telah didapatkan, kita sampai bisa seorang sosok sarjana, itu udah luar biasa. Banyak orang di sana punya potensi, ingin kuliah, tapi tidak punya dana. Mereka
akhirnya harus menerima kondisi adanya. Kita sudah selesai, misalkan udah kuliah, tapi kita masih misalkan, aduh, gimana ya kalau saya nggak ada kerja, atau saya ingin S2 tapi saya tidak punya dana. Jadi memikirkan sesuatu yang belum diikhtiarkan dan itu negatif, akhirnya dia banyak membuat dia mengeluh, gitu, tidak mensyukuri. Nah, kedua adalah menyesali yang telah berlalu. Jadi dia akan melihat ke belakang, dan belakang itu bukan fokusnya bagaimana lebih baik solusi, tapi selalu menyesali apa yang telah dilakukan, tapi tidak ada tendensi untuk itu pengalaman dan saya harus lebih baik lagi. Tapi kalau terpaku dengan fokus yang negatif, dengan masalah yang masa lalu, itu hidupnya akan tertekan dan itu akan membuat orang tidak bahagia. Banyak seperti itu. Jadi mengingat-ingat yang trauma masa lalu, tapi sebetulnya orang tersebut bisa akan lebih baik hidupannya dengan ke depan saya tidak akan mengulangi atau saya harus seperti apa sikap saya ke depannya dengan pola pikir yang positif tentunya di sini. Ya. Dan kedua halnya itu tidak bersyukur dari hari ke hari. Jadi setiap hari apa yang diterima merasa kurang, merasa tidak sesuai, dan itu hanya mengeluh dan mengeluh. Ya, karena emang di surat Al-Ma'arij bahwa di ayat 19 Allah menciptakan manusia itu sering mengeluh, dan kalau dikasih kesusahan akan berkeluh kesah. Gitu, seperti itu. Dan itu kalau kita tidak dibarengi dengan rasa sabar, itu akan terjadi adalah kita akan hidup kita tidak nyaman terus. Ya, silakan. Lanjut. Terus sampaikan tadi ya, mengeluh itu hanya membuat hidup kita semakin berat. Karena kita tidak menikmati apa yang telah diberikan Allah. Sedangkan bersyukur itu akan senantiasa membawa kita pada pikiran kemudahan, kebahagiaan, rasa nyaman, apapun bentuknya, apapun yang berlalu. Kita akan senantiasa dengan ketenangan kita, kebahagiaan kita, keindahan kita dalam sesuatu, menilai apa yang kita miliki. Kita selalu bersyukur apa yang telah diberikan, dan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, selanjutnya. Nah, di sini akan ada aplikasi ya dalam bersyukur. Kenapa untuk IF ini kita samakan dengan rasa bahagia. Nah, untuk mengalir rasa kita keluh kesah terus tidak bersyukur, itu pasti ada emosi yang harus kita lepaskan. Nah, EFT ini adalah emotional freedom technique, serangkaian tools atau metode yang berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan atau menyelaraskan seseorang dari gangguan atau masalah emosional dan fisik. Nah, emosional yaitu dari rasa kurang bersyukur akan menimbulkan dampak-dampak emosi, yaitu bisa aja orang dengan kekecewaan terus, kesedihan terus, dia akan memiliki banyak masalah dengan emosi. Nah, dari Greg, seorang founder dari EFT menyatakan bahwa EFT ini adalah sebagai akupuntur. Manfaat terapi EFT ini sendiri untuk meredakan stres dan kecemasan. Mungkin dari peserta di sini dan mengenal EFT itu bisa misalkan bagaimana kita terapi dengan hanya mengetuk tapping dengan titik meridian itu akan melepaskan apa yang tidak nyaman di dalam emosi kita, sehingga mampu menurunkan kadar hormon kortisol dan mengembalikan ketenangan hati, menjadi lebih tenang, menjadi bahagia, lebih nyaman, dan memberikan semangat. Sehingga hal ini mudah untuk menjadikan kita menimbulkan rasa bahagia, rasa nyaman dengan pola pikir kita yang sudah menjadi positif dari banyak hal-hal yang membawa kita tidak nyaman dengan emosi-emosi yang kita keluarkan. Nah, coba kita bisa, mungkin saya akan secara garis besarnya bagaimana titik tapping, kita mulai EFT. Nah, kalau misalnya nanti
ingin lebih mendalam lagi, nanti di Dr. Lea akan ada ya pembelajaran untuk formula EFT seperti itu. Nah, kita mulai dengan Dr. Lea, mungkin ada body chart. Yuk, body chart bentar. Ya. Jadi saya katakan lagi, cara melakukan EFT ini dihubungkan dengan body chart tuh yang emosi pikiran ya Bu ya? Ya. Nah, yang ada titik-titiknya apa? Yang gambar, yang pikiran marah gitu kan? Coba mungkin ya kecewa gitu ya, bisa marah, kecewa, karena nah itu seperti itu. Ini kan? Ya, titik-titik itu ada nggak, Dok? Ya. Nah itu apa ya? Itu adalah body chart yang kalau di dada itu kan ada kesedihan, gimana? Itu hanya saya lupa tadi tuh. Sebentar. Ya. Nanti sebelum ini saya coba tentang terapi ini, yaitu terapi. Saya lupa deh Bu detik-detiknya. Oh iya. Nanti di ini nanti aja. Ya boleh. Nanti kita sama-sama aja. Jadi ada ini sebenarnya kan kayak akupuntur plus. Jadi akupuntur sekian ratus titik meridian, kita simpel aja. Mungkin yang sederhana 7 titik. Jadi dari pertama kita ada karate chop ini. Jadi sejajar dengan kelingking. Disinilah kita harus kenali dulu masalah kita sebelum melakukan terapi. Kita kenali dulu masalah utama kita. Apa kecemasan kita? Apa ketakutan kita? Apa ketidaknyamanan kita? Apa stres kita gitu? Itu yang utama apa? Kita yang lebih tahu apa sih masalah kita sebetulnya yang tidak bahagia bagi tidak masalah. Nah, sudah kita tentukan prioritas apa masalah kita, apakah kita cemas, apakah kita stres, apakah kita takut, khawatir, itu kan sesuatu emosi yang negatif. Kita tentukan skalanya seberapa besar. Jadi skalanya 1 sampai 10. Jadi kalau 1 masih ya emosinya masih bisa inilah ringan, tapi kalau udah 10 udah tinggi. Nah, udah kita tahu sendiri skalanya berapa dari masalah kita, emosi kita. Tanamkan nanti kalimat sugesti positifnya dengan metode yaitu syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Nah, disinilah perannya. Kenapa syukur itu bisa membawa bahagia? Karena dengan tools dari metode EFT sendiri ada disisipkan adalah rasa syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Nah, dalam diri kita kalau udah ada semua lepas emosinya, itu akan menimbulkan syukur kita, akan bahagiakan kita. Nah, udah ketemu ya Dok? Belum? Atau kita lanjut aja Bu, pakai ini aja, pakai gambaran aja. Kita gambaran ya, gitu. Jadi sebenarnya gini, tidak bahagia itu bisa aja ya dengan kondisi sekarang, mungkin apa dari kesehatan Dok, atau emosi kita lagi marah. Marahnya apa ya pada umumnya? Gitu. Mungkin kecewa ya, kecewa tidak mendapatkan misalkan sesuatu promosi di kantor ya, atau bisa aja kayak gitu ya, atau kecewa karena mungkin apa ya, atau disakitin lah biasanya banyak ya kecewaan karena kita kekurangan itu ya biasanya nyaman. Nah mungkin Allah memberikan ujian kita dengan kekurangan harta ya seperti itu. Jadi kita mulai dengan sejajarkan kelingking dengan dari kita. Jadi di sini kita tenangkan dulu, tarik nafas. Kalau kita masih belum tenang, bisa minum dulu air putih. Jadi kita akan melepaskan emosi kita di sini. Jadi kita mulai dengan kalimat sugesti kita. Kita bacakan basmalah ya bagi orang yang muslim. Kita tarik nafas, bismillah ya Allah, kita keluarkan yang muslim kita. Meskipun saat ini saya serba kekurangan, dengan pandemi ini, bagi saya mungkin berkurang atau apa sehingga tidak cukup. Saya kecewa, saya sedih ya Allah, untuk menafkahi keluarga semakin susah seperti itu. Nah, terus rasakan gitu, kita dengan tenang, di sini kita jangan terlalu terburu-buru, tapi kita rasakan apa yang menjadi emosi kita, apa yang tidak nyaman kita, karena kita akan mengeluarkan seperti itu. Dan kita
terima ya Allah, meskipun saya kekurangan untuk menafkahi keluarga, karena saya ada pandemi ini, perusahaan saya lagi drop, misalkan seperti itu. Nanti tergantung masalahnya ya Allah. Saya menerima seutuhnya ya Allah. Saya serahkan padamu ya Allah. Saya menerima ini dan saya akan berusaha untuk mendapatkan bagaimana mencukupi nafkah keluarga ya Allah. Berikan semua itu kepada ya Allah. Nah, baru kita ke tengah-tengah dari alis kita ketuk ringan 2 jari, kita terus kalimat kita, masalah kita, meskipun dan selanjutnya ya seterusnya apa masalah kita. Terus di luar kacamata, di luar mata kita, di pinggir ketuk ringan, terus di bawah mata kita lakukan yang sama. Nanti ini akan ada di programnya dokter ya, lebih lengkap lagi ya, lebih jelas, lebih detail. Dia ada formula untuk EFT ya dok ya. Terus di bawah hidung, nanti di bawah dagu kita tekan dengan titik meridian ini, di tulang selangkah kita sampai di ketiak. Nah, itu kita ulangi sampai ketukan berapa kali? Bisa 7 kali ketukan. Kita ke tengah-tengah alis lagi, kita katakan dengan kalimat sugestif itu. Ya. Katakan apa masalah kita terima seutuhnya, kita serahkan, ikhlaskan pada Allah. Dan apa kalimat permohonan kita. Terus lakukan terus. Nah, kalau sudah 2 kali 3 putaran, kita cek dengan skala kita apakah ada penurunan. Kalau misalnya skalanya dari 7 udah berkurang jadi 5 atau 4, kita usahakan terus sampai kita titik 0 gitu. Nanti akan merasakan nyaman sendiri, hilang gitu kan. Seperti itu. Coba lagi kalau ada misalkan masih ada mengganjal, kita lepaskan. Karena kita apa yang kita emosi kita keluarkan, kita rasakan dulu, kita resapi apa sih yang ini. Jadi kita harus menerima dulu. Kita harus menerima, mengakui apa yang kita rasakan dan apa sih yang selanjutnya kita ingin. Jadi kita kayak berdialog dengan diri sendiri dan kita dengan apa. Dan itu kalau dilakukan jadi kebiasaan, apapun kita dalam aktivitas kita dengan melakukan EFT, insya Allah itu ada rasa nyaman dan ketenangan seperti itu. Sehingga itu yang akan membuat sosok itu jauh dari mengeluh. Jadi akan selalu menerima kebahagiaan itu ditimbulkan dengan rasa syukur, karena kita menerima apa yang kita yang diberikan Allah pada kita dengan rasa syukur kita. Nah, gimana mengeluh? Nah, itu kan, atau ada punya mental block, kita selalu merasa bahwa itu tidak adil. Oh, saya udah bekerja keras tapi tidak dapat. Itu ada sesuatu yang salah dengan negatif kita EFT, apa yang kita rasakan. Dan itu kita kembali lagi bahwa semua itu kita serahkan kepada diri sendiri kita. Niat kita, rasa syukur kita adalah dibanding bahwa Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Apa yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik diberikan sama Allah. Dan kita patut bersyukur karena kita tahu janji Allah, kalau yang bersyukur akan ditambah janji, kalau yang kufur. Dan kita juga tahu bahwa sesuatu yang diberikan Allah itu yang terbaik. Boleh kita jadi membenci sesuatu, padahal itu yang Allah baik. Boleh kita menyenangi sesuatu, tapi itu buruk buat kita. Allah yang lebih baik. Jadi bagaimana kita mendekatkan hasil kita adalah bersabar. Karena kejadian Allah bahwa di Quran Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Kita jadikan seluruh kesah kita ini untuk jadi bahagia dengan rasa sabar dan kita sholat. Jadi kesabaran adalah dari obat untuk kita sebagai orang yang mengeluh. Itu mungkin jadi biasakan ya untuk selalu bersyukur apapun kondisinya, jadikan itu suatu gaya hidup kita, selalu bersyukur setiap hari, setiap napas kita bersyukur sama Allah. Apapun kejadiannya, walaupun kita misalkan terpuruk, tidak punya apa-apa, tapi kita masih bisa melihat, tangan kita masih bergerak, banyak orang tidak melihat, tidak punya tangan, kita selalu bersyukur. Kita melihat di era sekarang pandemi, banyak orang yang lebih sibuk kita bersyukur bahwa kita masih diberikan sama Allah.
dan kita akan menemukan rasa simpati untuk terus berbagi dengan orang-orang yang di luar sana yang lebih yang istilahnya kehidupannya di bawah kita. Itu aja mungkin, mudah-mudahan nanti kita selesai dengan berbincang-bincang. Alhamdulillah, terima kasih, berkahmu ya Rob, jadikanlah orang yang kami ini jadi orang yang selalu bersyukur kepadamu. Alhamdulillah, itu mungkin yang bisa sampaikan. Silahkan ada yang bertanya atau kita berbincang-bincang bagaimana pengalaman dengan rasa syukur ini menjadikan sesuatu kehidupan yang lebih baik. Itu aja dari saya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu Dok. Kita mungkin dengan ada setengah jam ya, bisa tanya jawab. Mangga. Terima kasih Bu Rika untuk penyampaian materi tentang bahagia dengan bersyukur. Ya, ini suka terlupakan juga ya Bu ya. Iya. Saya juga ngalamin untuk terlupakan juga. Ya memang proses sesuatu memang nggak gampang ya Bu ya. Artinya ya hidup itu memang Allah jadikan untuk kita selalu bersujud ya, dan diingatkan untuk berterima kasih juga apapun yang kondisi, karena memang betul kata Bu Rika, kondisi yang kita inginkan belum tentu Allah juga ridho kan, kondisi yang kita harapkan belum tentu itu yang dibutuhkan untuk kita gitu. Karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya, itu kita katakan seperti itu. Kita kan selalu pakai dengan logika manusia. Ya betul, logikanya kita masuk gitu ya. Iya. Tapi kalau Allah udah berikan ya, kan kun fayakun, apapun terjadi. Pada kita, wah mana mungkin bisa gitu. Ternyata Allah berikan ya udah mudah bagi Allah. Betul. Ya, silakan. Buat teman-teman di sini ada yang ingin berbagi, yang ingin di-sharingkan, buat tadi siapa aja sini ya? Ada Bu Eni, Assalamualaikum. Ada Bu Lisdiana, ada Bu Reni, ada Ibu Riri, Ibu Sri Wulan, ada yang ingin ditanyakan? Ada Vidya, ini Vidya teman saya nih. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Bu Rika, saya mau tanya, kalau misalnya orang ya, dia menurut Bu Rika nih, orang rajin sholatnya. Kebetulan saya juga sedang ada, bukan masalah ya, sebenarnya bukan. Ya karena saya juga namanya manusia juga saya pasti ada ketemu jengkel dan kesal, gemes gitu ya kalau sama orang yang kalau orang Sunda bilang bedegong lah. Susah diomongin ya. Keras kepala banget, cuma jadi saya juga jadi tambah ngelunjak gitu ya sama orang gitu ya. Saya melihat orang itu sholatnya rajin, bahkan dia nyuruh ke anaknya juga untuk sholat tepat waktu, terus ngaji dan apa namanya. Tapi ya padahal anaknya psikolog gitu kan. Tapi ya kok kelakuannya gitu menghalalkan apa yang dia inginkan itu harus tercapai gitu loh. Harus walaupun memang faktanya memang terfakta apa yang ingin dia sampaikan memang benar gitu kan, tapi kan kalau merugikan orang juga kan menjengkelkan gitu kan. Jadi ya gimana ya, dan dia pasang status WA-nya tuh bahwa masalah apa ya mas, pokoknya tentang masalah lah. Menurut Bu Rika gimana ya, padahal masalah itu kan sebenarnya kita yang buat sendiri ya Bu ya, artinya kalau menurut kita tuh kan bukan menurut kita ya, sebenarnya kita sendiri yang membuat masalah dan kita sendiri yang harus menjawabnya gitu kan. Nah, antara ibadah dengan hal kayak gitu gimana ya Bu ya, menurut Bu Rika ya, tentang ya ongkoh ibadah atau orang Sunda bilangan ya ibadah, tapi dia masih ngelihat masih keras kepala. Apakah ibadahnya itu seperti apa gitu ya Bu Rika? Menurut Bu Rika kumaha? Ya, ini pas tadi ya siang saya dapat kajian ya 7 penjernih hati ya. Jadi kenapa kita diutamakan juga dengan ini memperbaiki sholat kita ya, karena emang amalan kita nanti kelak itu dihisab adalah sholat. Kalau sholat kita bagus berarti amalan yang bagus. Jadi di sini kita juga beribadah, kita orangnya beribadah tekun dari sholat segala macam. Tapi apakah arti dari ibadah-ibadah itu sudah menyatu nggak untuk Allah gitu? Maksudnya
ada orang hanya menunaikan kewajiban aja, tapi tidak diyakini misalnya khusyuk ya, khusyuknya itu dia berdialog dengan Allah. Jadi apa yang dia ucapkan saat sholat bacaannya itu, apakah dia paham? Jadi kita jangan, kan ada tuh di surat ya di Quran bahwa jangan sholat seperti orang mabuk. Kita ini sholat tapi tidak tahu, tidak paham gitu. Nah, bisa aja seperti itu. Yang tadi ini tadi saya ngikutin kajian seperti itu. Jadi sholat kita nilai, sudahkah kita pribadi kita, kata kita sesuai yang sesuai dengan ibadah kita, kan ini apa ke Allahnya gitu kan. Tapi mesti kita sesuatu yaitu tadi akhirnya di luar konteks bahwa kita ini harus menjadi sosok seperti apa yang diinginkan Allah, gitu, seperti itu. Kita itu ya banyak bersyukur, kita sabar, terus kita jadi makhluk yang sebaik-baik makhluk kan orang yang bermanfaat ke banyak orang. Tapi itu ada yang nyebelin, ada yang seperti itu. Nah itu ibadah ke diri kita itu udah menyatu nggak dengan diri sendiri, nilainya seperti itu. Jadi kita harus muhasabah dulu ke diri kita sendiri, gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kan lebih baik, saya kan lebih baik dari dia, seperti itu. Kan ibadah yang saya tahu ibadah sholat, puasa itu adalah untuk diri sendiri. Tapi kita juga tahu diterimanya mau alam ya. Tapi Allah memberikan bahwa sebaik-baik malu adalah orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadilah kita pribadi yang banyak istilahnya memiliki nilai manfaat untuk banyak orang. Bagaimana caranya? Kita selalu berbagi tidak hanya untuk dengan harta, tapi dengan kita memberikan senyum aja itu udah pahala ya, memberikan orang senang, terus kita membantu, intinya menginginkan duri di jalannya itu kebiasaan habit kita, bagaimana perilaku kita dinilai sangat menyenangkan buat orang lain dan bermanfaat orang lain aja. Jadi evaluasi ke diri sendiri, kenapa orang seperti itu sehingga jadi tidak menyenangkan orang lain, seperti itu. Itu sih seperti itu. Ya. Ya itu dia. Jadi yang saya alamin saat ini ya bingung ya. Saya juga sebenarnya akhirnya kan kepancing marah juga, dan saya nggak tahu lah, mungkin ada masa lalu saya yang masih belum terbenahi gitu kan. Iya. Cuma ya saya bingung aja gitu kan, orang ini segitu sholatnya bagus, anaknya juga katanya rajin sholatnya, sampai kalau kita jalan tuh sholatnya tepat waktu gitu kan. Cuma permasalahannya ya itu karena urusan uang ya. Orang kadang-kadang kalau udah kepepet uang ya udah nggak main logika lagi gitu kan. Yang menurut dia benar ya belum tentu kita juga menerima, tapi ya begitulah. Iya. Ya kita doakan aja dokter ya, jadikan itu suatu syukur kita, bahwa itu kalau kita dijadiin sabar buat kita, itu pahala buat kita. Dan kalau kita doakan orang tersebut tanpa sepengetahuan orang itu mendoakan kita, itu juga doa kita kebaikannya akan berbalik ke kita. Sehingga itu akan merasakan buat kita tuh lebih nyaman. Jadi kadang-kadang kita suka ya merasa gitu ya, ini orang susah banget bikin kita kesal, bikin apa. Jadi mungkin karena kita pernah kenal, kita ingat aja kebaikan orang itu walaupun seujung kuku gitu, dibandingkan dengan masalah yang besar. Nah, kalau kita udah beralih fokus dengan kebaikannya dan sekarang posisi dia seperti itu yang menurut kita tidak nyaman, jadikan aja itu suatu istilahnya ladang pahala kita untuk terus sabar dan mendoakan. Dan hidayah itu, perubahan orang itu hanya Allah yang bisa merubah hidayah, memberikan hidayah ke orang, kita hanya mendoakan, itu aja. Mungkin itu kitanya juga tidak jadi kesal, ya udah nanti insya Allah ya, kalau Allah memberikan hidayah tiba-tiba lebih baik gitu kan ya, silaturahimnya juga lebih menyenangkan seperti itu. Apalagi misalnya putra-putrinya udah ibadah itu mungkin tinggal menyelaraskan ibadah dengan hati, apakah itu selaras atau hanya sebatas ibadah aja, tapi ya, tidak. rata-rata orang tuh sholat itu ya karena bukan dari hati mungkin ya kalau Iya. Kalau kita tahu ya, karena udah bukan karena suatu kebutuhan, artinya udah ya kewajiban itu dalam arti kata ya jadwalnya gitu loh, bukan dengan
Iya, kembali lagi niat ya, hanya Iya. mengukur kewajiban atau kita ada perubahan dalam diri kita. Oh, saya kurang khusyuk, saya Allah gitu. Sebenarnya saat-saat kita dapat apa masalah itu, Allah berikan nikmat pada kita supaya kita lebih dekat gitu. Mungkin dulu nggak pernah nangis-nangis tengah malam sujud, tapi saat kita dikasih sesuatu yang tidak nyaman, kita tergerak hati kita. Kadang-kadang ujian yang terberat ada dengan kesenangan kita. Kadang-kadang lupa waktu, jadwal sholat juga mungkin terabaikan ya, karena kita lagi senang pergi atau kayak gimana gitu. Itu seperti itu. Ya, terus aja disyukurin aja apapun. Apa itu akan enak loh, dok ya, kalau kita ya ini yang diberikan Allah untuk saya lebih sabar, oh lebih saya kuat lagi, sehingga kita dilaluinya dengan ringan-ringan aja. Kadang-kadang ada orang lebih jolim ke kita, kitanya biasa aja, malah teman kita yang kelabakan, kok nggak sakit hati kok ini, seperti itu akhirnya dampaknya. Nah kita tinggal, itu sih, maksudnya alhamdulillah, mudah-mudahan saya tidak seperti itu. Kita doakan aja untuk teman kita supaya lebih baik lagi. Gemes gitu loh, Bu Rika. Gemes gitu loh ya. Kalau nggak merugikan sih nggak ada masalah ya. Ini yang deket gitu, maksudnya bukan deket, saya sebenarnya nggak kenal. Cuma satu link gitu dengan link deket saya gitu kan. Jadi aduh, hanya itu lebih ke forgiveness-nya, ke lebih memaafkannya, dok. Lebih kita ke memaafkan orang tersebut. Jadi itu ingat aja kebaikan yang pernah dia berikan, walaupun seujung kuku misalkan kebaikannya. Kan itu banyak saya lalui aja dengan klien-klien saya, bagaimana mau perpisahan dengan suami istri mau pisah hanya gara-gara perubahan yang sekian bulan dibandingkan puluhan tahun, perjalanan rumah tangga yang bagus, kenapa nggak diingat yang masa lalu yang bagusnya? Kok ini ada perubahan ini? Itu hanya sepintas gitu ya. Iya, sebenarnya nggak kenal gitu loh, nggak kenal, cuma kenal link aja gitu kan, link pertama, link terdekat gitu kan. Bedebongnya ampun, saya bilang ya Allah. Tapi ya memang sebenarnya saya sendiri yang harus merubah gitu kan, dari mindset saya. Memberikan bahwa karakter orang itu mudah-mudahan diubah, karena kan kita aja nggak nyaman, jangan sampai orang kena yang tidak nyaman, itu aja. Nanti doanya balik ke kita lagi. Insya Allah kita fokuskan aja, dok, yang kita lebih membahagiakan kita. Saya udah lupain aja, atau misalnya kita doakan, kita fokus apa tujuan hidup kita, itu lebih enak gitu. Ke fokus yang bisa memberikan kita nilai manfaat, memfokuskan kita lebih ke tujuan hidup kita lebih jelas lagi, lebih diraih. Itu mudah-mudahan itu ya. Itu saya juga belajar ya pelan-pelan seperti itu, sehingga hanya orang menilai saya seperti nggak punya masalah gitu, padahal masalah mah banyak. Cuman nggak terlalu di ini aja. Tapi sebenarnya Bu Rika, kalau saya misalnya ada sesuatu yang emosi meningkat, saya juga kadang bingung ya. Ada aja setelah itu tuh ada aja improvisasinya. Ya. Apakah mungkin saya terlalu excited ya dengan dengan fokus saya gitu kan? Itu juga ya justru saya akhirnya bertambah sekolahnya tuh di situ gitu kan. Cuma ya saya sendiri kadang suka bingung nih dengan diri saya. Wah ini seperti apa nih? Apa ya? Jadi ya terus saya juga harus terus memang cooling down terus ya, artinya terus untuk berpikir mundur lagi tentang kondisi dulu saya masa lalu, ya memang betul untuk memaafkan gitu kan, tentang kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin masih terekam, Dr. Enda juga masih terekam dalam pikiran saya gitu kan. Tinggal settingnya. Gitu. Alhamdulillah loh kita ya di komunitas IFT nih, dok. Jadi kita membiasakan sesuatu, kita melepaskan emosi-emosi negatif kita. Kita mau aktivitas kita, apapun gitu. Kita mau ketemu klien, kita kalau ada kesalahan makanya kita mencoba untuk bicara dengan diri sendiri melalui tapping. Kita ingin melepaskan semua gegajah kita. Itu hanya enak juga seperti itu. Jadi kemarin saya bawain materi pola pikir berkembang, grow mindset, itu dia sama. Jadi kita mau fix, mau tetap, atau kita mau fokusnya kemana dengan kita lingkungan. Kadang-kadang betul lingkungan itu membuat karakter kita seperti apa. Apakah kita pola pikir berkembang atau fixed
atau kita akan lebih maju lagi, karena itu membentuk juga karakteristik. Gitu. Jadi karakter itu bakat kita bukan permulaan, tapi itu bisa diasah dengan kita terus belajar, tumbuh terus, kita juga isinya berdamai dengan diri sendiri, apa yang kita mungkin belum diraih itu kita harus lebih baik lagi. Itu ini dengan belajar yang tidak terputus ya, belajar dan belajar selama kita ada nafas, belajarlah kita bisa explore ya di banyak hal. Di banyak hal belajar itu kan nggak harus di sekolah ya, bisa kita ke lingkungan, kita dapatkan dari sesuatu hal yang mau kita bisa menjadi positif, kita belajar. Itu banyak buku-buku juga gitu kan. Ya, makanya di media sosial banyak hal positif juga, tergantung kita mau fokus di mana gitu kan. Berita kayak berita kita mau yang negatif yang bikin kita sedih atau membuat kita semangat. Gitu. Makanya memang benar ya. Saya ada satu komunitas itu di mana leader saya selalu mengatakan kemana kamu berada, kamu harus berteman dengan di mana kamu inginkan, apa yang kamu inginkan, kamu harus berteman dengan atau bersatu dengan orang yang seperti apa yang kamu inginkan. Dan buku apa yang kamu baca, buku itulah. Jadi dua hal yang untuk tujuan kita ya, itu yang nggak boleh lepas. Iya. Nah, alhamdulillah dengan terapi EFT ini banyak hal positif yang bisa saya dapat ya, teman-teman positif juga ya, untuk menguatkan gitu ya, menguatkan, karena kan memang hati hati kan memang berubah-ubah ya, namanya juga manusia ya, karena Allah kan menciptakan manusia itu hanya untuk sujud, dan jin lah yang mengganggu kita gitu kan. Kalau itu disimpan di alam bawah sadar jadi pikiran terus, itu juga kan kesehatan tidak bagus. Karakter kita juga, kita kan bisa melihat ya seseorang yang istilahnya banyak masalah dari dari bahasanya juga, dari bahasa, dari raut wajah gitu kan. Terus dia fokusnya kemana, itu kita bisa menilai gitu. Kalau kita belajar terus tentang kepribadian, karakter gitu. Kita ngelihat kayak kita ini kok misalnya Dok ya, kita bicara dengan karakter orang yang detil ya, detil sama yang to the point. Itu juga kalau kita tidak sinkron, itu akhirnya ada tidak nyaman. Misalnya saya ini orangnya detil, dokter to the point. Saya cerita panjang AB, dokter udah kesal aja lihat-lihat jam ya. Ini apa sih sebetulnya ujungnya gitu kan, ada tidak rasa nyaman gitu seperti itu. Nah, terus sebaliknya, kalau saya dok cerita yang ini, saya juga kesal gitu. Nah, bagaimana mempersatukan karakter atau yang berbeda itu? Kita ngelihat dulu, kalau dengan orang ini saya harus bicaranya begini. Jadi kita menyelaraskan gitu. Banyak misalnya yang kalau kita belajar nanti ada orang yang dengan kinestik, yang belajarnya perasaan aja. Terus kadang ada kedengaran, ada yang visual. Nah, kita ngeliat aja ada bola matanya. Kalau kita diajak bicara, bola mata ke atas ini, dia visual, lagi bayangkan. Tapi kalau dia tunduk, gitu, dia kinestik, merasakan. Kalau misalnya dia datar matanya, berarti dia... Saya kinestetik. Makanya kalau ada sesuatu yang itu mudah aja, yang ada pulang aja gitu. Harus ada, kita juga melepas ego kita saat kita dalam bicara, jangan kita dengan keinginan gitu. Oh, ini tipenya ini, berarti kita harus gaya bahasanya seperti apa. Itu akan lebih nyaman. Itu biasanya untuk sesuatu guru ya ke anaknya kan berbeda-beda tuh. Saya belajar juga parenting dengan bahasa cinta, bagaimana kita fokuskan ke niat anak, bukan ke masalah anaknya. Seperti itu. Ya memang kalau misalnya tadi benar Bu Rika, bahagia dengan bersyukur. Bersyukur yang saya alami, kalau misalnya kita terus hikmahnya dan tetap rasa syukur, itu memang energinya terbiasa gitu ya. Ini ya, logikanya kita ini yang harus kita tempatkan di bawah apa di mana gitu ya, artinya yang dihilangkan, bukan nggak bisa juga ya, karena energi itu kan cuma ya harus diinikan.
bersyukurnya dulu sih Bu Rika. Betul, karena ketika kita sudah bersyukur malah yang itu hari itu bahagia dan tubuh nyaman ya. Iya. Itu yang suka, yang pernah ya sekali lagi nggak mudah gitu melakukan itu. Iya. Cuma ya itu yang satu yang harus ditampilkan dulu tahap awal bersyukur. Ya. Kita menerima dulu, kalau kita ingin bersyukur kita menerima diri kita ya. Betul. Kita bersyukur orang lain, nah kita harus bisa memaafkan, ingat kebaikan. Sebenarnya banyak hal-hal yang kita sendiri dengan niat kita ya. Kalau kita begini, apa sih positifnya, negatifnya? Oh, berarti saya berubah seperti ini. Jadi nanti pola pikir kita juga akan berkembang terus, bertumbuh gitu. Jadi tidak sesuatunya pasrah, menyerah. Udah orang kayak gitu susah, bandel, nggak bisa berubah gitu. Orang tuh bisa berubah. Ya kita mungkin dengan cara kita dari pihak lain ya mungkin kita yang doakan aja gitu, doakan, karena itu balik lagi pahalanya buat kita. Itu aja, kita bagaimana dengan kondisi ini kita mencari sesuatu kebaikan-kebaikan yang positif buat diri sendiri maupun kita berbagi yang positif dengan orang lain. Itu aja deh. Karena emang sekarang zaman sulit ya. Kalau kita lihat orang mengeluh ini, saya banyak ya yang puasanya nggak bisa sembuh-sembuh, saya hidupnya begini. Jadi kadang-kadang orang kalau sudah terkungkung dengan masalah, dengan tidak kebahagiaan, apapun yang orang berikan itu dinilainya salah. Ada yang memberikan gambar tidak sesuai, orang itu jahat, orang itu tidak, banyak hal gitu. Saya menemukan itu sosok teman seperti kalau gitu caranya ya tertekan terus hidupnya, gitu. Tapi tidak menerima saya alhamdulillah nih dibandingin orang ini saya masih lebih baik gitu kan. Saya alhamdulillah seperti ini. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi kita dirasakan dengan hati kita, perasaan kita, dengan tubuh kita sendiri gitu, seperti itu akan lebih ringan dibandingkan alhamdulillah tapi masih ngegerutu gitu kan. Gitu, masih tidak menerima. Karena memang masih ya itulah Bu Rika, kadang-kadang alam penerimaan otak kita antara logika menerima dan menolak itu tabrakan. Saya bilang sih kayak kotor di dalam gelas masukin air kan, kalau misalnya airnya tetap kotor ya kalau seimbang ya, kalau kita tanpa ngeluarin tanpa masukin yang positif ya akan jadi terus kan. Nah itu jadi pada nabrak. Dan ya itulah, kita harus kembalikan lagi pada fokus. Nah dengan bersyukur itu ya. Sebenarnya kan udah luar biasa tuh metodenya EFT, terapinya SIP tuh udah syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Itu sebetulnya kalau kita dibarengin dengan kita isinya dengan hati, dengan pikiran kita melakukan seperti itu akan berapa putaran aja kita udah lega. Alhamdulillah udah senang gitu seperti itu, tidak takut. Itu masih ada nempel lagi, kita keluarkan. Ya, harus tulus. Pasrahan ke Allahnya juga seperti apa saat kita. Tapi saya ngalamin ya, dompet hilang saat total pasrah sama Allah, saya lakukan EFT, itu ketemu ada orang lain gitu. Tapi itu padahal di rumah makan orang yang banyak orang gitu, karena ketinggalan di stasiun, itu jalannya jalan umum. Tapi ya kalau Allah sudah memberikan kita rezeki, nah di situ kita kepasrahan, kalau emang itu rezeki saya balik lagi, kalau enggak ya saya bersyukur saya sudah melakukan perjalanan, bahwa mungkin uang itu akan manfaat untuk lain itu, tapi kita jangan nyangkut. Tapi sayang ya, tapi ini kalau ada nah itu masih nyangkut, itu hilang aja. Saya pernah mengalami hal-hal saat saya total gitu, itu ada miracle dari Allah gitu. Ada kalau keganti yang lain atau malah benda itu ketemu gitu. Itu Ibu. Hati saya beberapa bulan ini nih tertakut nih. Aduh ya Allah. Dari satu orang ini aja nih, dan anak beranak gitu kayak ibu. Ya, mudah-mudahan itu satu yang diberikan Allah untuk ladang pahalanya, dokter, dengan kesabaran, keikhlasan gitu ya. Terus mendoakannya juga. Mudah-mudahan itu ladang pahala. Memberikan ikhlasnya itu loh, Masya Allah. Ini pantas gitu. Ini bebannya itu pasti bisa kuat gitu. Kita lari lagi ya. Kalau itu tidak membebani di luar kapasitas kita.
Karena Allah lebih tahu. Cuman kitanya aja kan kadang-kadang kan katanya Allah itu tidak menzalimi hambanya, tapi hambanya sendiri. Nah itu udah banyak ya di ayat-ayat Quran. Kita bahas lagi, kita teliti lagi seperti itu. Kita meresapi semua itu banyak karunia Allah yang, waduh, kadang-kadang kita malu sendiri masih ngeluh, padahal banyak yang diberikan seperti itu. Kalau kita balik lagi ke situ memang betul Bu. Masya Allah, saya sampai saat ini dari dulu saya terpuruk, sekarang alhamdulillah dengan gitu. Ada nilai ini ya, nilai kebaikan, nilai rasa syukur kita ya. Iya, saya lagi merilis diri sendiri juga nih. Hanya satu ini aja sampai kayak gimana gitu ya. Padahal Allah sudah kasih gitu banyak buat saya saat ini. Gak bisa terhitung. Karena satu anak beranak ini aja, ibu beranak ini aja yang gemes saya jadinya. Masya Allah. Iya. Ya baik, teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pengalaman ya bisa sharing ya? Apa ya? Enggak, kalau ada yang bisa sharing, mau sharing silahkan, dengan senang hati ya, karena mungkin banyak pengalaman juga. Kita bukan ini ya isinya tuh dan kita lebih tahu tuh, tapi kita hanya berbincang-bincang aja di sini. Itu pengalaman hidup mungkin dari yang hadir di sini itu sangat bermanfaat buat kita semua gitu. Karena saat ini kan saat pandemi ini banyak ya yang orang yang saya kadang-kadang bukan kadang khawatir juga yang lihat masalah di luar sana. Saya aja yang dokter aja masih ketakutan, bukan ketakutan, masih ringrang, masih khawatir ya. Ini mau kemana nih kehidupan kita nanti gitu kan, dari segi finansial gitu kan, terutama ya. Karena kan pembiayaan hidup juga kan secara materi juga kan masih membutuhkan gitu. Iya. Ya itulah memang harus kita syukuri lagi kembali kondisi yang ada. Cuma ya kembali lagi ini makanya sekali lagi dengan komunitas itu ya Bu Rika ya, kita coba untuk sama-sama sharing gitu kan, karena orang merasa kita lebih menderita kan daripada orang lain gitu kan. Ya betul, saya juga mengakui kok kayak saya menderita banget gitu ya, padahal di luar sana ada orang yang mungkin makan aja susah. Iya. Makan aja susah gitu kan, buat biaya anak aja susah gitu kan, buat biaya ini itu susah gitu kan. Kita masih bisa makan di rumah makan gitu kan dengan harga yang puluhan ribu lebih gitu. Orang lain boro-boro makan garam saat ini ya terutama. Belum musibah-musibah ya, yang kebanjiran, yang kebakaran gitu kan, ya Allah gitu kan, orang masih rumahnya kegusur gitu kan, banyakkah kita lihat ya di berita-berita. Masih kita yang bersyukur, mudah-mudahan kita hanya mendoakan ya supaya mereka diberi kekuatan, kesabaran gitu kan. Hanya Allah yang bisa memberikan itu semua gitu. Kita simpati banget ya, dan itu yang bisa mensyukuri hidup kita selama ini. Itu banyak yang patut kita syukurin, apapun kita sampai ya dulu saya begini, sekarang begini, dulu ngalamin ternyata pengalaman yang pahit sekalipun ternyata ujungnya itu indah gitu. Jadi proses aja sebetulnya ya, Allah berikan itu supaya kita bisa cerita betapa nikmatnya dengan proses kita yang tidak nyaman, kita jadi satu keberhasilan ya, suatu kenikmatan buat kita. Cerita orang sukses, kalau ini cerita wah gitu bagaimana rintangannya, mungkin orang kok bisa ya gitu. Belum tentu kita bisa sekuat itu. Tapi itu indahnya gitu, menceritakan prosesnya dibandingin hasilnya. Kalau hasilnya udah, kalau mulus-mulus mah nggak ada seninya gitu kan. Ya gitu Dok ya. Saya tadi jadi ingat tadi kita apel pagi-pagi, apel di tempat kerja saya. Terus pimpinan mengatakan bahwa saat ini mungkin banyak masalah ya dalam hal kesehatan juga kan. Dan pimpinan mengatakan bahwa kita berdoa aja, tapi jangan berdoa untuk dimudahkan, tapi berdoa untuk dikuatkan. Saya langsung oh iya ya, benar juga. Kalau dimudahkan, katanya beliau bilang kita berarti permasalahan itu kita sangat lemah sekali.
Tapi kalau kita yang mudah-mudah ya. tapi kalau kita dikuatkan untuk mengatasi masalah, Apapun itu bisa jalan ya. pasti ada. Dia bilang Iya. itu kan, beliau bilang itu. Iya. Saya langsung tuin juga, oh iya ya, bukan dimudahkan, tapi ternyata harus dikuatkan. Karena kan kalau mudah pasti mudah, tapi kalau begitu kita bisa jalan pasti akan lembek gitu kan. Pasti oh dengan rasa puas, dengan rasa apa. Tapi kalau dikuatkan, kita semakin tambah rasa syukur gitu kan. Iya. Karena seakan-akan kita diingatkan untuk terus oh iya ya kemarin seperti kayak gitu, jadi kita bisa melihat kondisi yang kemarin ketika jatuh atau apa gitu kan. Itu tadi saya sampai oh iya ya gitu kan. Kalau mengatakan dikuatkan, ternyata memang kuncinya di sana. Itu langsung klik gitu. Iya. Lazim gitu kan, dikuatkan. Masya Allah. Gitu. Hanya kalimat ya, perubahan kalimat. Hanya kalimat gitu kan. Ya. Dan kita apa juga sampai berdiri kan udah pegel-pegel. Saya juga udah nggak bisa tuh kalau kelamaan berdiri juga. Cuma pas dengan dengar kata dikuatkan, Masya Allah. Iya. Tapi dikuatkan. Iya. Ya. Apapun yang berjalan kita akan ini gitu kan. Iya. Kayak orang itu ya belum berhasil. Saya gagal. Dibanding saya gagal, kayaknya udah bener gagal. Tapi kalau saya lagi meraih sukses, gitu kan, saya lagi proses. Tapi kalau udah saya nyatakan gagal, atau kalimat irbadayan saya seperti di coaching ya gitu, kita sudah tidak memakai. Kira-kira apa? Mungkin enggak. Itu sudah jarang, nggak pernah saya pakai lagi karena itu kata rancu ya, meragukan gitu. Jadi bagaimana memperdayakan kalimat itu jangan sampai satu ponis gitu. Ya betul. Jadi saya kembali lagi bahasa. Iya, bahasa kata-kata itu harus memang diinikan. Kayak misalnya gagal itu kan bukan gagal tapi keberhasilan yang tertunda. Iya. Suatu yang sukses kita yang tertunda. Jadi kalau kita masih, saya yakin kalau kita masih masih mencari berkreatif. Iya. Ya, untuk ya, bahasa juga menentukan cara berpikir, ya kan, menyemangati itu. Kreativitas kita gitu memang harus menambah rasa syukur dan sabar gitu. Itu mengeluh. Masalah itu dikambing hitamkan, wah masalah gitu kan. Banyak banget masalah saya, banyak banget kesusahan saya. Jadi itu yang jadi dikambing hitam. Seakan-akan kesalahan ya. Seakan-akan Tuhan itu, Allah itu ngasih kesalahan gitu kan, ngasih kita kesalahan. Padahal ya namanya orang juga kan daya pola pikir beda-beda gitu kan. Dan kita selalu mengatakan apapun salah susah. Yang kembali lagi tadi saya katakan, ini orang sudah sholat gitu, tapi berkedewang gitu kan, ya Allah sampai ya Allah. Nah itu kembali lagi, memang satu yang Pak Edi bilang itu kan, syukur, sabar, ikhlas, pasrah. Ya itu yang harus ditambah. Iya. Prosesnya aja untuk kita dimudahkan ke arah sana gitu. Ya apa namanya, ya harus kuat, makanya dikuatkan. Nah tadi kembali lagi ingat apel tadi, dikuatkan bukan dimudahkan. Oh iya ya. Jadi bahasa itu dikasih yang berat malah turun lagi ya. Nggak kuat kita. Bahasa itu jadi diputar-putar ya, artinya untuk satu tujuan harus putar gitu kan. Gagal ya sukses tertunda, artinya benar gitu kan. Kalau kita ngomong gagal ya sudah gagal, tapi kalau kita bilang sukses tertunda, alam bawah sadar kita menerima, oh saya gagal, udah deh nggak ngapa-ngapain lah, gagal kok gitu. Tapi proses ya, kita akan proses lebih baik lagi. Aja kita cari solusi nih, oh supaya ini jadi apa yang harus. Tapi kalau satu itu proses untuk sukses, cari kan, berusaha untuk semangatnya timbul lagi, kita cari solusinya, harus mana tambah satunya atau apa, itu berbagai pola pikir yang kita lebih karena pikiran itu kan memang bisa dibohongin ya Bu Rika. Bisa dibohongin kan kalau kita bilang, wah saya punya uang banyak, uang saya 1 miliar, uang saya ada angka segini, ya kalau kita terus lakukan, terus ucapkan itu bisa terjadi, itu banyak yang terjadi itu loh. Iya, kekuatan pikiran, kan kekuatan pikiran. Hati-hati kan, saya selalu hati-hati dengan self-talk kita.
Dengan bahasa. Itu akan membuat ingat, karena dengan semakin kita saya udah tua, saya nggak bisa, atau selalu saya nggak sembuh sakit saya, itu doa kita nggak tahu ijabah Allah saat kita bicara kapan. Makanya Jadi saya takut hati-hati sama dengan saya menjauh ya untuk ketemu orang-orang kayak begitu. Kenapa Pak? Energinya narik ke iya. yang akhirnya nggak nyaman gitu. Bukan nggak nyaman, ya bukannya kita sombong juga ya. Ya kita memang harus ya menerima kondisi dia. Cuma kita nggak usah masuk lah ke sana. Ya jadi kita kembali lagi pilih komunitas yang lebih positif, membawa energi kebaikan, karena itulah akan menular ke alam bawah sadar. Karena kan mata kita, telinga kita, betul-betul itu akan masuk ke alam bawah sadar. Gitu. Kan berulang-ulang jadi satu karakter, jadi pola pikir kita juga. Energi menular. Ini udah 11 gimana? Terima kasih buat Bu Rika ngobrol-ngobrolnya jadi ngalor ngidul, tapi ya jadi improvisasi saya juga untuk berkreasi dan menerima keadaan. Dan betul teman-teman dimanapun berada, masalah adalah masalah, karena orang tidak punya masalah. Selama hidup pasti ada masalah. Selama hidup pasti ada masalah. Karena orang tidak punya masalah itu tidak ada kreativitas untuk hidup. Ya. Nah, yang tidak ada masalah itu adalah di kuburan. Saya ada baca buku apa ya, lupa saya bukunya. Orang yang nggak punya masalah itu adalah di kuburan. Tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan masalah sebenarnya diri kita sendiri yang masalah. Yang harus kita perbaiki adalah diri kita, karena kita tetap tidak bisa merubah orang lain kecuali merubah diri kita. Salah satu caranya untuk merubah diri kita adalah dengan penuhi rasa syukur dan tambah rasa sabar, jalani dengan ikhlas dan pasrahkan pada Allah apapun yang terjadi, karena hanya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Belum tentu yang kita inginkan itu Allah ridho. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kembali lagi dengan komunitas dan buku kita harus kuatkan, karena tanpa komunitas dan buku hati kita, namanya hati, pasti hati kita pasti berubah kan, dan dikuatkan dengan komunitas dan buku apa yang kita harus baca. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah gabung di Zoom ini dan yang menyimak di YouTube. Dan narasumber Ibu Rika, terima kasih bincang-bincangnya dan materinya, ini luar biasa, mengingat selalu akan keadaan kita saat ini dan kemarin. Mudah-mudahan dengan kita terus menambah rasa syukur, bahagia akan tercipta, karena bahagia kitalah yang menciptakan, bukan diciptakan dengan orang lain, tapi diri kita lah yang menciptakan. Ketika kita bahagia, hormon-hormon tubuh kita akan muncul, hormon bahagia, dan organ tubuh, sel-sel juga akan merasakan sehat selalu. Dan ketika kita sehat, kita nyaman, sukses didapat, hubungan manusia itu akan berkelimpahan. Terima kasih sekali lagi. Ada Pak Oti baru bergabung, satu waktunya sudah mepet Pak Oti. Nanti kita ngobrol lagi di periode berikutnya. Untuk kegiatan malam ini saya tutup dengan doa. Silakan Bu Rika untuk berdoa. Kita lakukan dengan alhamdulillah ya. Semoga ini menambah rasa syukur kita setiap waktunya. Kita kata alhamdulillah sudah berkumpul di sini, sudah saling berbagi ilmu, pengalaman, juga Dokter Lea selalu sehat semuanya di sini. Kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah semuanya. Semoga hari ini telah berkah, tambah ilmu manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Kita ikuti kegiatan di minggu depan tentang terapi EFT, dan kegiatan kami dari Anaresa Group dari hari Senin, hari Rabu, dan Kamis. Kalau misalnya ada yang ingin dijelaskan tentang terapi EFT, silakan nanti hubungin ke admin di 0819 1203 2972, dan materi semua ada di YouTube Anaresa Group. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semuanya. Pak Oti kemana aja?